Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu 26 Ramadan Mubarak 1442 Hijriah yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma waffiqna li lailatul qadar wa taqabbalhu minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, tepatkanlah ibadah kami pada Lailatul Qadar, dan terimalah dari kami seluruh amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ahibati hafizakumullah, malam ini adalah malam yang ke-27 Ramadan 1442 Hijriah. Dia adalah malam yang genting bagi orang-orang yang benar-benar mengetahui puncak keberkahan Ramadan. Sebelumnya saya ingin mengatakan begini. Meski para ulama rahimahumullah berpendapat bahwa pendapat yang lebih kuat adalah Lailatul Qadar terjadinya pada 10 hari terakhir Ramadan, dan lebih ditekankan lagi terjadinya di malam ganjil, dan terjadinya di setiap tahunnya berbeda-beda, tidak pada malam tertentu. Ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, dari mulai semenjak dahulu sampai sekarang. Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Haytami, kemudian ulama-ulama sekarang, bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ditekankan lagi pada malam ganjil, dan terjadinya berpindah-pindah di setiap tahunnya. Jadi dia tidak sama. Tetapi meskipun demikian, pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27, ini adalah pendapat yang memiliki dalil yang kuat. Seperti hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Wallahi inni la a'lamuha." Demi Allah, aku sangat mengetahui tentang Lailatul Qadar. Wa aktsaru ilmi annaha lailatun amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Wa hiya lailatus sabi' wal 20. Dan sebatas pengetahuanku, dia adalah sebuah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk bangun beribadah pada malam tersebut. Lihat di situ Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, ini sumpah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Dan ini berarti bukan main-main. Kemudian setelahnya, demi Allah,
Inni la a'lam, sungguh aku benar-benar mengetahui. Ada dua penekanan di situ. Inni la a'lamu, aku benar-benar mengetahui. Sungguh aku benar-benar mengetahui. Makanya para ulama mengatakan Ubay bin Ka'ab yahlif wa la yastathni. Beliau bersumpah dan tidak ada pengecualian dari sumpahnya. Ini yang menekankan pendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Malam ini insya Allah. Malam ke-27. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Tadzakarna Lailatul Qadri 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita saling mengingat tentang Lailatul Qadar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi membicarakan tentang Lailatul Qadar, kapan terjadinya, itu kebiasaan orang-orang saleh. Karena dengan begitu kita tertarik. Jadi indahkan, jauhkan pembicaraan tentang kapan malam terjadi, malam kapan, itu tidak sesuai dengan pekerjaan para salafus saleh. Para salafus saleh membicarakannya. Para Nabi Muhammad SAW membicarakannya. Nah, kemudian Rasul SAW mendengar para sahabatnya berbicara tentang Lailatul Qadar, kapan terjadinya. Beliau berkata, ayyukum ra'al qamara hina tala'a mithla jafna. Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang pernah melihat bulan muncul bentuknya seperti jafnah? Jafnah diceritakan oleh para ulama adalah mithlu nisfil qas'ah, seperti setengah dari mangkok. Bentuk bulannya seperti setengah dari mangkok. Dan dikatakan oleh Abu Al-Husain Al-Fasi bahwasanya hiya lailatus sab'i wal ishrin. Dia adalah malam yang ke-27. Jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar pada malam yang ke-27 ini pendapat yang kuat. Dan ini disetujui oleh Imam Ahmad, Imam Malik, dan ulama-ulama selain mereka berdua. Oleh karena itu, malam ini malam genting. Semestinya siang ini kita sudah beristirahat untuk bisa benar-benar begadang malam pada malam ini. Sudahlah, kita sudah tidak usah pikirkan yang 26 dari tanggal 1 sampai tanggal 26 atau dari malam ke-21 sampai ke malam ke-26. Bagaimana kita malasnya, bagaimana kita melalaikannya. Sudah, di hadapan kita ada malam genting, malam ke-27, malam yang sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Dan ada faedah menarik. Saya baru dengar ceramah dari Syekh Al-Utsaimin, salah satu majelis ulama besar kerajaan Arab Saudi dan salah satu anggota fatwa panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah di kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan termasuk kekeliruan yang dipahami oleh manusia di zaman sekarang tentang memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir adalah bukan ibadah-ibadah praktis seperti bagi-bagi sedekah, bagi-bagi makanan, nolong orang, nasihati orang, mengadakan pengajian. Bukan itu yang dimaksud. Siapa yang benar-benar memahami man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban, siapa yang bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Bangun beribadah di sini bukan yang dipahami oleh seperti pemahaman tadi, tetapi yang dimaksud adalah sholat. Bangun beribadah sholat, membaca Al-Quran, bangun beribadah membaca Al-Quran, berzikir, bangun beribadah membaca zikir, berdoa, bangun beribadah membaca doa. Seputar itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
ara'aitu in alimtu lailatul qadar ma aqulu fiha. Apa pendapat engkau jika aku mengetahui tentang Lailatul Qadar, kapan terjadinya, apa yang aku ucapkan? Beliau kemudian memberikan amalan. Amalannya bukan amalan bantu orang, ngasih nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, bagi-bagi makanan, bukan. Tetapi beribadah yang praktis. Dan ada faedah menarik dari Syekh Profesor Dr. Khalid As-Sabt hafizahullah, bahwa hanya orang-orang yang keras hatinya malam-malam seperti ini masih malas-malasan beribadah, bahkan masih bermaksiat. Hanya orang yang keras hatinya di zaman fadilah, di masa yang utama, dia malas-malas beribadah. Dia masih sibuk dengan handphonenya, masih sibuk dengan berita, gosip artis, dengan Instagramnya, macam-macam. Hanya orang-orang yang keras hatinya. Kalau seandainya tidak beribadah pada malam-malam seperti itu, terutama malam 27 ini, mau kapan lagi? Mau kapan lagi? Sudah, seperti yang saya bilang tadi, dari mulai malam 21 sampai 26, sudahlah, lewat sudah itu. Apa yang Allah telah takdirkan itulah yang terjadi pada diri kita. Ini ada malam 27. Kalau bisa angkut keluarga ke masjid. Kalau bisa kawan-kawan yang mungkin Ramadan ini baru sekali ini ke masjid malam-malam, maka ayo ke masjid. Karena suasana masjid dengan suasana rumah berbeda. Apalagi kita masjid luas, walhamdulillah, bisa jaga jarak, walhamdulillah. Malam ini saja, malam ini yang sangat ditekankan, malam 27. Kemudian beliau mengatakan, maka ibadah yang paling utama dikerjakan malam-malam seperti ini, terutama malam ke-27, adalah membaca Al-Quran, berzikir, dan kemudian sholat. Dan itu bisa dimaksimalkan dengan terkumpulnya dia di dalam sholat. Karena di dalam sholat ada doa, di dalam sholat ada zikir, di dalam sholat ada baca Quran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man qama, barang siapa yang beribadah di malam. Makanya kita pada malam-malam ini, terutama malam ini, ana sengaja tadi lupa memberitahukan kepada kawan-kawan agar tidak pulang untuk mendengar nasihat ini, tapi itu pun terbetik hanya sebelum sholat zuhur tadi untuk memberikan nasihat. Yang jelas malam ini silahkan kita beribadah. Apalagi kalau kita lihat, kita tidak menebak-nebak, tetapi kita lihat dari malam 21, malam 26, kok belum sepertinya. Ada yang hujan, ada yang panas, ada yang mendung. Maka kita berharap malam ini 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga nasihat ini bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.